Baik, kita lanjutkan perkuliahan tentang momentum. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertiannya, ya, apa itu momentum, lalu ada impuls juga, ya. Jadi ada momentum, ada impuls, dan hubungannya juga dengan gaya, ya. Jadi momentum itu bisa kita hitung dengan uh, semua massa, ya, yang punya massa dan bergerak dengan kecepatan, dia pasti punya momentum. Lalu yang mana momentumnya itu besarnya sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan, dan perlu diingat dia vektor, ya, dia punya arah. Sedangkan impuls itu adalah perubahan dari momentum. Biasanya ya kalau perubahan itu bisa terjadi karena apa? Karena kecepatannya berubah, ya. Karena impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi apa yang bisa berubah? Kecepatannya berubah atau massanya berubah. Gimana massa berubah? Ya nanti kita bisa akan singgung di materi selanjutnya yang tentang tumbukan, ya. Jadi kalau bendanya itu menumbuk menjadi satu, nah massanya akan bertambah, dia jadi satu sistem. Atau terpecah gitu, ya, ledakan gitu. Jadi terbagi dua, nah massanya juga jadi berubah gitu, ya. Jadi yang bisa berubah itu massa juga kecepatan pun pastinya bisa berubah. Jadi kalau mengalami perubahan tersebut artinya ada perubahan momentum, berarti ada impuls di situ. Oke. Nah, kaitannya impuls juga berarti akan ada gaya, ya. Karena gaya itu adalah perubahan momentum, atau ini juga sama dengan impuls, ya. Ini sama dengan impuls dibagi dengan perubahan waktu. Nah, ini kita sudah singgung contoh-contoh soal kemarin, ya. Ada di handout, saya berikan contoh juga. Dan kemarin kita sempat singgung mengenai suatu sistem gitu, ya. Jadi kalau ada beberapa benda, titik, kita anggap satu sistem dan dia punya momentum masing-masing. Momentum sistem tersebut itu adalah jumlah dari semua momentum, ya. Momentum sistem berarti momentum jumlah dari tiap-tiap benda-benda titik-titik ini yang punya momentum. Oke, itu pengantarnya. Kita sekarang mau masuk ke materi yang ada di handout 13, yaitu mengenai hukum kekekalan momentum, ya. Jadi hukum kekekalan momentum ini nanti kaitannya dengan peristiwa atau fenomena seperti tumbukan, ledakan gitu, ya, yang mengakibatkan adanya perubahan momentum, ya. Ada perubahan dan di sini ada asumsi, ya. Ada asumsi bahwa gaya yang bekerja semuanya itu internal gitu, ya. Jadi gaya luarnya itu sama dengan nol, tidak ada gaya yang luar yang mempengaruhi kejadian tersebut, ya. Nanti saya akan jelaskan di tumbukan di sini, ya. Kemudian ada asumsi seperti itu bahwa gaya luar diabaikan, ya. Gaya luar diabaikan, tumbukannya sangat singkat, berlaku kekekalan momentum. Oke. Nah, itu ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Jadi kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Oke. Ada asumsi yang dipakai di sini. Asumsinya bahwa gaya luar, ya, gaya luar
F itu sama dengan 0. Ya. Dan ini untuk peristiwa yang berupa tumbukan, ya, tumbukannya itu terjadi sangat singkat, tumbukan sangat singkat. Nah, dan gaya yang bekerja jadinya, yang membuat dia berubah itu jadinya sama dengan impuls, gitu ya. Gaya yang bekerja itu sama dengan impuls. Kenapa? Karena tumbukan yang sangat singkat tersebut. Jadi ingat bahwa F itu ya adalah perubahan momentum atau impuls dibagi dengan waktu, ya, dibagi dengan delta T. Di mana impuls ini adalah perubahan momentum kan. Momentum final dikurangi momentum inisial. Nah, karena delta T-nya ini sangat singkat gitu ya, jadi kita bisa katakan gaya yang bekerja itu sebenarnya adalah perubahan momentum atau impulsnya. Dan saat terjadi tumbukan itu tidak ada efek dari gaya selain sistem tersebut dari luar gitu. Ya, jadi misalnya saya punya benda yang massa 1, ya, lalu ada massa 2 di sini. Nah, massa 1 anggaplah seperti bola biliar gitu ya. Bergerak bola putih ini, nah, yang pernah main biliar pasti tahu, nah, dia mau angka 8 ya, bola 8. Mau ditumbuk oleh si bola putihnya. Oke. Nah, di sini waktu tumbukannya itu sangat singkat antara bola 1 yang punya massa 1 dan bola M2. Yang mana ini kan dia diam ya. V2 ini dia awalnya diam. Lalu V1 ini pasti punya kecepatan karena dia ditumbuk bergerak gitu ya dan menabrak si bola 8 ini. Nah, yang terjadi kalian bisa bayangkan perubahan waktu tumbukan antara kedua bola ini sangatlah singkat ya, sangat singkat. Sehingga implikasinya apa kalau kepersamaan ini? Kalau delta T-nya sangat singkat, ya anggaplah sangat singkat, ya sangat kecil gitu ya, 0,00000 sekian gitu detik, sehingga F sama I ini nilainya akan tidak jauh berbeda. Makanya kita bisa katakan di sini bahwa gaya yang bekerja itu akan equal dengan si impuls atau perubahan momentum. Nah, kemudian tidak ada lagi gaya lain yang mempengaruhi tumbukan ini kecuali karena perubahan impuls ini saja. Karena ada perubahan momentum atau ada impuls di sini. Ya, jadi dianggap gaya luar itu tidak ada yang bekerja sehingga hanya F ini yang berlaku atau impulsnya saja. Dengan demikian, kalau impulsnya ini yang bekerja, artinya saya akan punya persamaan ini, ya, bahwa momentum final dikurang momentum awal itu sama dengan impulsnya, ya, sama dengan impuls. Nah, dari sini akan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini?
Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana penerapan hukum kekekalan momentum ini. Ya, kita mulai dari tumbukan satu dimensi. Ya, tumbukan satu dimensi. Oke, tapi sebelum itu, nah ini saya masuk ke sini ya. Jadi saya ikuti contoh di tumbukan satu dimensi yang ada di sini. Jadi M1 bergerak menuju M2, tengah M2 juga bergerak menuju M1 dengan kecepatan seperti itu. Nah, kita masuk ke tumbukan. Ya. Tumbukan satu dimensi. Kita gambarkan dulu fenomenanya yang terjadi. Ya. Jadi saya gambarkan seperti yang ada di modul. Ada benda bola punya massa 1, M1, dia bergerak ke arah ini dengan kecepatan V1. Lalu ada bola lainnya, M2, bergerak ke arah sini dengan kecepatan V2. Tentunya di tengah sini dia nanti akan mengalami tumbukan. Ya. Setelah terjadi tumbukan, tentu akan karena jadi perubahan yang sangat singkat, ya, ada impuls di situ, ya, gaya yang bekerja itu adalah impuls, sehingga momentum, ada terjadi perubahan momentum. Yang di sini bahwa adanya perubahan momentum itu, ya, ada impuls di sini, ya, ada impuls di sini, di mana terjadi perubahan momentum. Nah, perubahan momentum yang terjadi di sini yang berubah adalah V-nya, ya. Yang berubah adalah kecepatannya. Kenapa? Ingat, momentum ini adalah vektor, ya. Jadi saat di sini momentum benda satu sebelum tumbukan, ya, saya tuliskan ya kejadiannya sebelum tumbukan, P1 punya arah vektor ke kanan karena searah dengan vektor V1, P1 ini, yaitu ke arah kanan. Lalu P2 juga seperti itu, dia akan punya vektor ke arah kiri, ya. Jadi P1-nya ini adalah M1 kali V1 I, gitu ya, karena arahnya positif I. Lalu P2 itu adalah M2 kali V2 min I. Min I. Kenapa min I? Karena V1-nya itu ke arah kiri. Ya, ini saya tuliskan min-nya di sini. Ya, minus M2 kali V2 I. Lalu setelah itu dia akan mengalami tumbukan. Ini setelah tumbukan. Setelah tumbukan, apa yang terjadi? Karena dia menumbuk, waktunya singkat, M1 akan berbalik arah. Contohnya di sini dia berbalik arah. Nanti kejadiannya bisa macam-macam ya. Bisa dia malah menyatu gitu ya. Atau dia, ini kondisinya lenting ya. Kalau di sini saya kasih kondisi lenting, sehingga M1 akan kembali berbalik arah dengan kecepatan setelah tumbukan. Nah, ini yang penting. Kecepatan setelah tumbukannya berbalik arah ke arah kiri jadi minus I. Notasinya ditulis V1 aksen. Nah, ada apostrof di sebelah pojok atas kanan. Itu aksen itu atau apostrof ini artinya setelah tumbukan. Sehingga saya akan punya P1
aksen. Nah, momentum untuk benda satu setelah tumbukan, maksudnya itu V1 aksen, sama dengan massa 1 dikali V1 aksen. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kasusnya di sini berarti arahnya ke minus I, gitu kan? Min I. Jadi arahnya ke sana, sedangkan M2 setelah tumbukan juga berbalik arah karena dia lenting kondisinya seperti itu, dengan kecepatan V2 aksen. Artinya setelah tumbukan. Maka saya akan punya V2 aksen, ya, ini artinya setelah tumbukan, dibagi, sama dengan massa 2, dan arahnya ke kanan jadi positif I. V2 kali I. Nah, ingat ini V2 aksen. Ya, setelah tumbukan. Oke, sekarang kita punya kondisi seperti ini. Nah, kita akan review kekekalan momentum yang dimaksud di sini. Jadi, karena waktunya sangat singkat, sehingga gayanya itu sama dengan impuls, ya, harusnya impulsnya sebelum tumbukan akan sama dengan setelah tumbukan. Itu maksudnya hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum, gitu ya. Berarti karena tidak ada gaya lain lagi yang mempengaruhi, ya, gaya luar tidak ada, hanya tumbukan ini saja. Jadi impuls sebelum tumbukan harusnya sama dengan impuls setelah tumbukan. Ya, impuls sebelum tumbukan sama dengan tambah. Oh, maaf, saya keliru. Saya ulang ya. Jadi, sekarang kita punya kondisi seperti ini. Kita sudah jabarkan ya. Setelah dia tumbukan, dia akan punya kecepatan baru, V1 aksen dan V2 aksen. Nah, di sini kita masuk hukum kekekalan momentum, kekekalan momentum dengan asumsi-asumsi yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini hukum kekekalan momentum itu bunyinya adalah momentum, ya, momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan, ya. Jadi P sama dengan P aksen. P sama dengan P aksen. Nah, yang perlu kalian pahami di sini, kita akan menganggap bahwa yang jadi baseline itu adalah peristiwa sebelum dan setelah tumbukan atau aksennya ini, ya. Di sini berarti kalau kita jabarkan yang sebelum tumbukan adalah P1 dan P2, ya. Kemudian yang setelah tumbukan P1 aksen dan P2 aksen. Kita akan anggap massa 1 dan massa 2 ini sebagai satu sistem. Jadi momentum sistem sebelum tumbukan, ya, itu akan sama dengan momentum sistem setelah tumbukan. Nah, sistem ini berarti yang jumlah dari momentum
dalam sistem tersebut. Di sini sistemnya ada dua massa M1, M2, jadi adalah jumlah dari momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Maka saya akan peroleh momentum 1 ya ditambah dengan momentum 2 sebelum tumbukan akan sama dengan momentum 1 untuk benda 1 setelah tumbukan, nah, ditambah momentum 2 atau benda 2 setelah tumbukan. Ya, jadi itu bunyinya hukum kekekalan momentum. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sebenarnya dari mana si ini bisa ada gitu ya, si persamaan hukum kekekalan momentum ini? Karena tadi kita sudah membahas bahwa gayanya itu adalah impuls ya, impuls. Jadi karena waktu yang sangat singkat. Artinya massa 1 ini akan mengalami perubahan momentum karena dia awalnya punya kecepatan V1 jadi V1 aksen gitu ya. Lalu massa 2 yang awalnya V2 jadi V2 aksen. Karena hanya itu saja gaya yang bekerja, impuls saja, tidak ada gaya lain, maka di sini berlaku bahwa impuls untuk benda 1 itu akan sama dengan impuls oleh benda 2. Ya. Impuls benda 1 akan sama dengan benda 2. Karena apa? Karena ini tadi, bahwa gayanya itu asumsinya hanya gaya internalnya saja. Tidak ada lagi gaya luar. Sehingga F-nya ini ya sama dengan impuls. Artinya gaya yang bekerja benda 1 sama juga dengan gaya yang bekerja benda 2. Makanya saya bisa tuliskan persamaan ini. Impuls 1 sama dengan impuls 2. Sedangkan impuls di sini adalah perubahan momentum. Ya, momentum benda 1 setelah tumbukan impuls ya, karena final kan, ingat impuls itu adalah momentum final dikurangi momentum awal. Sekarang finalnya itu saya anggap adalah setelah tumbukan. Jadi P1 aksen dikurang dengan P1. Ya kan? Impuls benda 1 akan sama dengan impuls benda 2, yaitu P2 aksen dikurang dengan P2. Nah, di sini kalau saya kelompokkan antara yang tumbukan setelah dan setelah tumbukan dan sebelum tumbukan, jadi yang ada aksennya saya kelompokkan, pindah ruas, sehingga P1 aksen saya pindahkan, ya. P1 aksen pindah ke sini, P2 pindah ke sini, jadi P1 aksen P1 aksen tambah apa jadinya? Impulsnya ini vektor ya, lupa ini vektor. Sehingga impuls benda 2 juga vektor. Terus kita bisa mendapatkan persamaan ini dari sini. Tapi kalau kita pindah ruas ke sini,
P1 aksen saya lupa ya, ini apa, ini minus ya, min I apa, impuls 1 sama dengan minus dari impuls 2 gitu ya. Jadi sehingga seperti ini kita akan peroleh, maka P1 aksen ya, P1 aksen min P1 sama dengan min P2 aksen plus P2 ya. Karena tanda minus ini hubungannya dengan vektornya itu. Sehingga kalau saya pindah ruas, sekarang saya akan peroleh P1 aksen ditambah P2 aksen sama dengan P1 ditambah P2. Yang ini adalah sistem benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan ya, setelah tumbukan. Yang ini P1, P2 sebelum tumbukan. P2 sebelum tumbukan. Nah, itu basicnya, sehingga makanya kita akan peroleh ya persamaan yang ini, bahwa momentum sistem sebelum tumbukan, ya, sebelum tumbukan akan sama dengan momentum sistem antara 1 dan 2 setelah tumbukan. Ya, sekarang ada pertanyaan? Saya akan kasih contoh dari ini. Sebelum saya kasih contoh, ada pertanyaan? Jadi ini hal yang sama sebenarnya. Dari mana sebenarnya kita peroleh ini ya? Tadi dari asumsi-asumsi bahwa yang yang bekerja itu hanya impuls gitu ya. Kalau kita pandang impuls 1 itu harusnya sama dengan negatif dari impuls 2, ini terkait dengan arahnya. Sehingga kita akan juga peroleh hukum kekalan momentum tersebut. Nah, dapatnya dari situ bahwa momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Yang jadi kata kuncinya itu adalah kejadian tumbukannya itu. Dan nanti akan kita akomodir kejadian tumbukan tersebut, apakah dia lenting, gitu ya. Lenting itu artinya akan mantul kembali, gitu ya, akan berbalik arah, akan mantul, atau dia teredam, gitu ya, atau dia tidak lenting atau teredam. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa kalau kita lihat handout, kalau ada tumbukan yang tidak lenting, ya, sama sekali, gitu ya, benda itu akan saling menempel, ya, sehingga akan ada juga perubahan energi kinetik. Kalau bendanya lenting sebagian, gitu ya, nah mungkin nanti akan ada sedikit juga perubahan energi kinetik. Tapi kalau betul-betul lenting sempurna, ini tidak ada perubahan energi kinetik. Coba kita lihat, ada contoh di sini. Soal ya. Benda, ini tumbukan 2 dimensi. Nah, saya kasih contoh soal diri deh. Ya. Jadi ada bola biliar misalnya. Kita masih yang 1 dimensi dulu aja. Tumbukannya. Jadi ada bola biliar misalnya yang putih ini. Berapa sih masanya? Ya, kita anggap berapa ya? 0,2 kilo kali ya. Massa 1 atau massa benda 1 itu adalah 0,2 kilogram. Oke. Dipukul sehingga dia bergerak dengan kecepatan V benda 1 tentunya. Berapa? Cukup cepat, 3 meter per second kali ya. Biasanya kalau kelihatan kan.
pukulannya kencang, mungkin sampai 3 meter per second. Oke. Memukul bola sasaran, nah, bola 8 misalnya, nah, gitu kan, 8. Tentu masanya akan nggak jauh beda ya, massa benda 2 ini 0,2 kg juga. Nah, kecepatannya tentu dia masih dalam keadaan diam, sehingga V2 ini sama dengan 0 meter per second. Ya. Kemudian ditanya kalau dia menumbuk seperti ini, ya, menumbuk seperti ini, menumbuk seperti ini, sehingga mengakibatkan dan terjadi tumbukan lenting sempurna, misalnya, ya, terjadi tumbukan lenting sempurna, terjadi tumbukan lenting sempurna. Sehingga setelah tumbukan, ya, benda 8, bola 8 tentunya akan bergerak ke sini, ya, ke arah sana dengan kecepatan V2 aksen, ya. Ini yang saya ditanyakan. Lalu, nah, ada teknik-teknik ya kalau mukul itu. Anggaplah karena ini, sehingga V saat dipukul, ya, saat dipukul, si benda 1 di sini jadi berhenti. Jangan berhentilah. Kalau berhenti berarti nanti ya V2 aksennya jadi 3. Ini. Setelah dipukul terjadi lenting sempurna sehingga si bola putih saya bergerak ke sini berlawanan arah dengan kecepatan V1 sama dengan 1 meter per second. Ya, 1 meter per second. Itu ya. Nah, yang ditanya berapa V2 aksen. Oke, ditanya berapa V2 aksen. Maka di sini kita harus aware gitu ya. Yang kita lihat adalah mana kecepatan yang sebelum dan setelah tumbukan. Ya. Jadi kita bagi gini. Sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Nah, jadi kita bisa aware, kita buat tabel seperti ini, bahwa yang sebelum tumbukan itu massa 1 tetap 0,2, tentu 0,2 ya. Nah, sebelum tumbukan massa 2 juga 0,2. Atau kita dari yang massa 1 dulu kita lihat ya. Massa 1 akan punya kecepatan V1 3. Ini kilogram, ini meter per second. Lalu massa 2 itu 0,2 kg juga. Kecepatan awalnya dalam keadaan diam sehingga 0 meter per second. Ya. Setelah tumbukan, yang mana massa satunya yang setelah tumbukan tetap 0,2, ya kan? Karena dia setelah tumbukan nggak terjadi pecah atau tidak terjadi menempel gitu ya, sehingga massa
arahnya tetap 0,2, V berapa? V1 aksen itu jadi 1 meter per second. Tentu massa 2 tetap 0,2, V2 aksen, nah ini yang di time. Setelah kita analisis variabel-variabel sebelum dan setelah tumbukan, baru kita buat ininya, persamaannya. Bahwa momentum sebelum, ya, momentum sebelum sama dengan momentum setelah tumbukan. Berarti di sini momentum benda 1 ditambah momentum benda 2 sama dengan momentum setelah tumbukan, dari benda 1 setelah tumbukan ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan. Ya. Kita bisa identifikasi bahwa massa 2 ini sebelum tumbukan kecepatannya 0, sehingga ini sama dengan 0. Ya. P2-nya sama dengan 0. Sehingga sisa P1 aja nih. Bahwa itu sama dengan M1 kali P1. Nah, kita juga harus aware masalah arah di sini. Karena ingat, ini adalah vektor. Ya, ini adalah vektor. Arah akan kita akomodir dengan tanda positif dan negatif. Ya, arah kita akomodir dengan positif atau negatif. Sekarang yang ke arah V1 ke arah positif itu yang ke arah kanan, misalnya ya, ke arah kanan. Nah, berarti di sini akan saya perbarui, ya, yang V1 aksen ini min 1 meter per second. Kenapa min? Karena dia arahnya ke arah kiri, berbalik. Karena yang 3 ini saya anggap positif. Ya, ingat karena jadi vektor. Kemudian sama dengan M1 kali V1 setelah tumbukan. Kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Oke, selanjutnya berarti kita hitung di sini kita sudah punya M1-nya 0,2 dikali 3 sama dengan M1 kali V1 aksen 0,2 dikali min 1 ditambah 0,2 V2 aksen. Ya. Sehingga ini 0,6 sama dengan min 0,2 ditambah 0,2 V2 aksen. Gitu ya. Jadi yang ini bisa saya pindahkan ke luas. Saya akan dapatkan 0,2 V2 aksen sama dengan 0,6, ini pindah luas, jadi ditambah 0,8. Maka V2 aksen sama dengan 0,8 dibagi 0,2 sama dengan berapa nih? 0,4. Kok 0,4? Sama dengan 4 meter per second. Positif nilainya karena dia ke arah kanan. Ini jadinya 4 meter per second. Kita peroleh 4 meter per second. Nah, kalau sekarang ditanya itu tumbukannya lenting sempurna apa enggak gitu ya. Ya. Jadi tumbukan lenting sempurna atau enggak. Nah, itu yang kita cek di sini bahwa dari handout kalau tumbukannya itu lenting sempurna tidak ada perubahan energi kinetik. Sekarang kalau kita lihat energi kinetik sebelum tumbukan. Ya. Energi kinetik sebelum tumbukan berapa?
sebelum tumbukan bisa kita hitung. Energi kinetik benda satu sebelum tumbukan itu setengah. Masih ingat apa? M1 kali V1. Karena sebelum tumbukan kuadrat. Dan dia bukan vektor, skalar, jadi nilainya nggak punya arah ya. Nah, sehingga saya langsung hitung setengah M1-nya berapa? 0,2 dikali V1 kuadrat. Itu 3 kuadrat. Berapa nih? 9 dikali 0,2 dibagi 2. 0,9. 0,1 ya. 0,1 dikali 9. 0,9 Joule. Oke? Energi kinetiknya. Lalu energi kinetik benda 2 sebelum tumbukan berapa? Untuk benda 2. Dia kecepatannya 0. Berarti energi kinetiknya juga 0. Karena kecepatan benda 2-nya 0 kan. Jadi 0 Joule. Kemudian kita hitung juga energi kinetik setelah tumbukan. Nah, berarti ini E1 aksen itu setengah M kali V1 aksen kuadrat. Sama dengan setengah kali 0,2 benda 1 dikali kecepatannya 1 kuadrat. Berarti 0,1 Joule. Kecepatan benda 2 itu setengah M 2 kali kecepatan benda 2 aksen kuadrat. Setengah dikali 0,2 dikali, kita peroleh berapa? Kuadrat. 4 kuadrat. Berarti 16 1,6 Joule. Wah, ini berarti ada perubahan energi kinetik. Ya. Kalau dia lenting sempurna, jumlah energi kinetik sebelum tumbukan nanti harusnya sama dengan setelah tumbukan. Sedangkan ini malah setelah tumbukan jadi lebih besar. Ya, saya mungkin keliru dalam menentukan kecepatan yang V1 setelah tumbukan ini. Tadi langsung tebak angkanya. Tapi idenya seperti itu. Kita lihat kondisi sebelum dan setelah tumbukan. Mungkin kalau ada contoh soal di latihan kali ya. Momentum linier. Nah, ini ada sih contoh. Oke, sebelum ke situ, ada pertanyaan? Kata kuncinya sebenarnya sebelum dan setelah tumbukan itu, ya. Sebelum dan setelah tumbukan. Coba kita lihat contohnya, ya.
Jadi tumbukan yang ini tumbukan 2 dimensi. Jadi kalau tumbukan 2 dimensi itu kita akan memproyeksikan, kita uraikan dalam komponen X dan komponen Y. Ya, dalam komponen X, dalam komponen Y. Tapi saya mau make sure dulu deh untuk yang ini supaya kalian betul-betul paham mekanismenya seperti apa sih setelah dan sebelum tumbukan itu. Nah, coba kita lihat yang nomor 2 di sini ya. Nomor 2 di sini. Jadi seorang anak melompat masuk ke dalam sebuah kapal yang sedang diam di atas permukaan es dengan laju V0 32 km per jam. Ya. Jadi yang punya kecepatan V0 ini adalah siapa? Menerjemahkan redaksi kalimat ini juga harus bisa. Seorang anak melompat masuk ke dalam sebuah kapal yang sedang diam. Berarti yang diam itu adalah kapalnya ya, di atas permukaan es. Berarti V0 ini punya siapa? Si anak ini. Good. Jika massa anak 14 kilo, wah, si bocah ini ya, kecil banget, 14 kilo. Kecil banget. Dan massa perahu berikut pengemudinya adalah 160 kilo. Nah, jadi ada kapalnya juga punya massa ini. Dengan mengasumsi bahwa permukaan es ada licin, maka laju perahu setelah anak tersebut naik ke dalamnya. Nah, ya. Jadi di sini kalian harus mengidentifikasi setelah tumbukan dan sebelum tumbukan tadi, gitu ya. Setelah kejadian atau sebelum kejadian. Kalau di sini berarti ada 2. Sebelum anak itu naik, gitu ya. Sebelum naik dan setelah anak itu naik. Nah, kita identifikasi massa anak kita sebut dengan MA gitu. Itu adalah 14 kg. Sebelum naik dia bergerak dengan kecepatan 32 km per jam. Nah, ingat ini satuannya ya, 32 km per jam. Kita tulis V dari si anak sebelum tumbukan itu 32 km per jam. Nah, lalu massa apa lagi? Massa perahu dan pengemudinya kita sebut dengan MP. Ini 160 kg. Kecepatan P itu 0 karena dia diam. Setelah anak itu naik, nah ini jadi sekarang identifikasinya. Massa setelah anak itu naik, massa anak itu akan ditambah dengan massa perahu. Karena dia akan bersama-sama memiliki kecepatan gabungan, gitu, ya, kecepatan gabungan. Sehingga MA ini akan kita tambahkan dengan MP. Jadi 174 kg. Ya. Atau saya tuliskan tetap sama deh di sini. Ya, MA itu akan punya kecepatan anak itu massanya tetap 14 kg, massa perahu ini juga tetap 160 kg. Tapi kecepatannya setelah anak itu naik, antara massa anak dan massa perahu ini akan punya kecepatan yang sama. Ya, ini saya tulis dengan VAP. Anak dan perahu digabung
akan punya kecepatan yang sama. Tapi inilah yang ditanyakan. Inilah yang ditanyakan. VAP ini masa setelah anak itu naik ke perahu, VAP aksen, punyanya keduanya ini, MA dan MP. Sehingga persamaan kita sekarang, nah kita terjemahkan bahwa momentum sebelum anak itu naik akan sama dengan momentum setelah anak itu naik. Yaitu adalah MA dikali VA ditambah MP dikali VP. Tapi kita sudah tahu bahwa VP itu sama dengan 0. Sehingga momentumnya juga sama dengan 0. Jadi, kita sudah langsung tuliskan saja bahwa massa anak dikali dengan kecepatan awal dia bergerak, ya, ditambah ini sama ini 0, jadi langsung sama dengan massa anak dikali kecepatan anak dan perahu setelah dia naik, ditambah massa perahu dikali kecepatan anak dan perahu setelah naik. Gitu kan? Karena VAP ini punya keduanya. Punya keduanya, karena dia bergabung. Dari situ juga kita sebenarnya bisa langsung tuliskan bahwa kalau VAP aksen ini kita faktorkan keluar, maka MA dikali VA tetap sama dengan FAP aksen ini saya faktorkan keluar. VAP aksen dikali MA ditambah MP. Nah, ini kalau udah terbiasa langsung bisa. Jadi, oh ya udah masa anak sama perahu ini kan gabungan. Karena dia akan punya kecepatan akhir atau yang kecepatan setelah naik sama. Berarti VAP aksen bisa kita cari dengan saya pindah ruas MA plus MP di sini. Maka MA dikali VA dibagi MA kali MP. Tambah MP. MA tambah MP. Nah, di sini kalian bisa pahami bahwa sebenarnya ini adalah perbandingan massa dikali dengan kecepatan, ya. Yang ini nanti massanya kilogram, MA plus MP juga massanya kilogram, kan? Kilogram bagi kilogram, jadi VA-nya ini tetap. Jadi kita nggak usah ubah ini jadi meter per second, kilometer per jam, tetap nggak masalah, karena nggak akan mempengaruhi kalkulasi kita. Karena MA ini satuannya kilogram, ya. Ini kilogram, dikali VA itu misalnya kita pakai kilometer per jam, dibagi dengan MA plus MP itu kilogram juga kan. Nah, ini kan saling cancel, sehingga kilometer per jam ini nggak apa-apa kalau nggak kita ubah ke meter per second. Sehingga nanti FAP aksen juga kita akan dapatkan kilometer per jam. Kita masukkan angkanya, berarti massa anak itu 16 dibagi massa anak tambah massa perahu. Massa anak itu 14. 14, massa anak plus massa perahu, 14 ditambah 160, 174. Dikali VA, kecepatan si anak itu 32 km per jam. Coba ini dibantu saya berapa? 14 dibagi 174. Langsung kita kalikan 32. 2,57, Pak. 2,57, Pak. 57 kilometer per jam. Nah, artinya dia akan bergerak dengan kecepatan segini, 2,5 km per jam. Setelah ini kalau bingung berarti ya gambar aja, ada perahu gitu, licin, ada anak lompat ke sini.
Kecepatannya 32 km per jam. Kencang juga ini. Perahunya diam. Tapi bobot perahunya sangat besar, 174. Massa anak ini cuma 14 kg. Masuk ke sini membuat perahunya bergerak agak lambat gitu. 2,57 km per jam. Dan notice di sini juga tandanya positif, berarti arah nanti perahu dan anak itu bergerak juga sama ke arah kanan, 2,57 misalnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, lihat Belum, Pak. perbandingannya ya. Kalau tadi saya kasih contoh soal, di sini dia anggapannya lenting gitu ya. Lenting sehingga yang ini berbalik arah, massa 1 dan massa 2 kecepatannya berbeda. Jadi asumsinya seperti itu. Tapi kalau di sini massanya akan bersama-sama gitu ya, punya kecepatan yang sama, sehingga persamaan kita implikasinya jadi seperti ini. Nah, ada kasus lain, misalnya bola gitu ya, atau bom gitu, berbentuk seperti ini, punya massa awal misalnya massa awal. Kemudian dia meledak. Nah, berarti kejadiannya sebelum ledakan dan setelah ledakan. Setelah ledakan, nah dia terpecah. Dia terpecah sehingga akan ada M1, lalu akan ada M2. M1-nya ke sini misalnya setelah ledakan, lalu ini setelah ledakan V2 absen ke sini. Sebelumnya dia diam dengan massa seperti ini. Dengan massa itu jumlah antara M1 dan M2. Nah, berarti identifikasinya adalah sebelum ledakan dan setelah ledakan. Nah, artinya apa? Momentum sebelum ledakan itu jumlah dari massanya ini. Nah, setelah ledakan dia nanti punya kecepatan yang berbeda. Atau dia menabrak sesuatu gitu ya, awalnya dia bergerak dengan kecepatan ke arah sini gitu misalnya. Dia punya V. Dia bergerak, kemudian menabrak sehingga dia pecah. Nah, kan bisa juga seperti itu. Sehingga momentum awalnya itu ya M total ini dikali dengan V. Ini yang sebelum, tapi yang setelah jadinya M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. M2 kali V2 aksen. Ini momentum setelah. Nah, kejelian kalian itu diujinya di situ, bagian problem solvingnya. Jadi menentukan kondisi sebelum dan setelah kejadian, lalu mengidentifikasi masanya itu tiap benda punya kecepatan seperti apa, konsekuensinya nanti ke persamaan. Oke. Ada pertanyaan? Nah, Belum, Pak. belum ya. Kemudian berikutnya ditanya perbandingan energi. Perbandingan dari energi yang hilang pada energi awal. Nah, berarti ini adalah energi kinetik. Kalau diminta energi kinetik, itu adalah setengah M V kuadrat. Nah, di sini harus hati-hati. Karena di sini minta energi, V-nya ini harus dalam satuan yang betul, atau SI. Jadi harus diubah ke dalam meter per second. Nah, bisa nggak ngubah meter per second? Caranya gimana? Kalau mau saya ubah dia meter per second, jadi gimana? 2,57 dikali berapa supaya ke meter? 1000. Dikali 1000. Harus bisa, ini masa nggak bisa gini doang. Dikali 1000. Kemudian dibagi berapa?
dari jam ke second? 3.600. Ya. 3.600. Dalam 1 jam itu ada 3.600 detik. Nah, berarti ini kecepatannya 2.570 dibagi 3.600. Gitu. Berapa hasilnya ini? Coba dihitung. 0,71. 0,71. Sama semua? Ya. Satuannya jadinya meter per second. Itu ya. Oh, tentunya kita juga harus mengubah si 32 yang sebelumnya. Ya. 32 km per jam. Jadi, V anak sebelum tumbukan itu 32 km per jam. Maka dalam satuan second 32 kali 1000 dibagi 3.600. Berapa nih? 8,8. 8,8. 88 gitu ya? Nah, kalian harus tahu pembulatan angka penting. Kalau seperti ini kita tulisnya 8,89 ya. Dibulatkan yang bagian akhirnya karena dia 8888 ya hasilnya ya. Betul ya? Betul, Pak. Second. Nah, setelah dapat satuannya dalam SI, baru kita bisa hitung energinya nanti dengan satuan yang betul, yaitu Joule. Ya. Itu energi anak sebelum tumbukan, itu setengah dari masanya dikali dengan kecepatan si anak sebelum tumbukan. Setengah dikali masanya 14, kecepatan sebelum tumbukan 8,89. Ya, ini dikuadratkan jangan lupa. Setengah MV kuadrat ketinggalan. Coba dikali 7 kali 889 kuadrat berapa? Ini sebelum dia naik. Setelah naik, berarti kita hitung energi anak dan si kapal. Karena dia bergabung masanya kan, kecepatannya juga sama. Kita hitung berarti setengah massa anak ditambah massa perahu dikali kecepatan anak dan perahu setelah dia naik, aksen kuadrat. Setengah dikali 174, ya 14 ditambah 16, 174, 14 tambah harus 60, dikali kecepatan yang ini, 0,71 kuadrat. Sama dengan. Setelah naik berapa hasilnya? 553,22. 553. Ya. 0,2 Joule. Kalau yang bawah ini setelah tumbukan, setelah naik 43,85. 43,85 Joule. Nah, di sini kalian bisa lihat energi kinetik ya. Ini kinetik ya, saya tulis K deh. Kinetik ya. Kinetik A anak sebelum naik itu 553. Kinetik kapalnya sendiri 0 ya. Kinetik dari kapalnya kan 0 karena dia diam. Kemudian kalau setelah naik kinetik anak dan kapal itu besarnya 43,8. Nah, yang jadi pertanyaan gimana perbandingannya? Bahwa kinetik setelah dia naik lebih kecil ya daripada yang ini
daripada yang sebelumnya. Nah, artinya apa? Kemana hilangnya energi yang sebelum dia naik? Yaitu proses dari tumbukan yang tidak lenting itu gitu ya. Jadi ada absorpsi energi kinetik yang diabsorb oleh atau diserap oleh si massa pesawat massa perahu yang sangat besar itu 160 kilo. Sehingga makanya ada perubahan energi kinetik. Artinya di sini kita rujuk modul kita, ya kejadian itu tidak lenting, ya, ini tidak lenting. Jadi ada absorpsi energi. Oke, nah, ada pertanyaan? Nah, saya rasa untuk momentum untuk yang 2 dimensi mungkin ini aja ya, pengenalan saja ya. Takutnya nanti terlalu banyak karena di semester pendek ini waktu singkat ya. Tapi paling saya ingin sebenarnya goals-nya dari sini kalian paham bagaimana kita menerapkan ini, problem solving kejadian sebelum dan setelah, lalu mencari kecepatan atau mencari massa, bisa juga loh ya, mencari massa, ya, massa setelah pecah gitu ya. Tapi persamaan yang kita buat di sini, ya, persamaan sebelum kejadian, momentum sebelum kejadian sama dengan momentum setelah kejadian itu harus kita identifikasi dulu. Paling mudah sih kalau saya pakai tabel seperti ini. Jadi sebelum naik, setelah naik, nah kita identifikasi. Nah untuk yang kinetik 2 dimensi, momentum 2 dimensi itu, karena dia vektor, berarti ya yang bisa dijumlahkan itu yang momentum yang pada sumbu yang sama. Jadi kalau contohnya di sini, massa 2, dia bergerak dengan gerak 2 dimensi, yaitu I dan J. Jadi momentum yang bisa kita jumlahkan, ya momentum I dengan I saja, gitu. J dengan J saja. Konsekuensinya juga nanti, kalau ada suatu tumbukan yang melibatkan sudut, gitu ya, jadi setelah dia ditumbuk, lalu dia bergerak ke arah sini gitu misalnya, dan punya sudut, ya, ini V-nya, dan ini M, berarti kita harus proyeksikan dengan Vx, sehingga kita akan punya momentum P untuk sumbu X itu adalah M dikali dengan Vx. Lalu kita akan punya juga momentum di sumbu Y itu adalah M dikali dengan Vy. Intinya seperti itu. Contoh soalnya yang melibatkan gerak 2 dimensi itu ya seperti ini, ada sudut di sini, sehingga kita harus proyeksikan dia. Kalau ini sudut theta ya, jadi V-nya ini harus diproyeksikan seperti kita memproyeksikan si dinamika itu. Jadi kalau V di sini ya cos Vx-nya itu jadi V cos theta kan, karena di samping dari sudut. Sehingga kita harus bisa mengidentifikasi sehingga kita melakukan operasi mengenai jumlah gitu ya, momentum awal dan momentum akhir sebelum tumbukan itu di masing-masing sumbu ya, momentum X sebelum tumbukan dan momentum di sumbu X setelah tumbukan. Seperti itu ya. Ini saya kasih yang 2 dimensi sebagai intro saja ya, tapi kedalaman materi yang di SP ini memang sedikit saya kurangi untuk mengakomodir ya waktu kita yang sangat sempit dan jumlah materinya juga cukup banyak. Jadi
Untuk momentum saya cukupkan sampai di satu dimensi, tapi kalian harus paham betul bagaimana menyusun persamaannya ini, ya, membuat persamaannya ini. Persamaan sebelum dan setelah tubuhkan atau kejadian. Nah, nanti akan saya berikan PR, mungkin saya ambil dari sini ya, yang geraknya satu dimensi, buat kalian jadikan buat jadi latihan di rumah tentang momentum. Oke, ada pertanyaan? Tentang momentum, berarti kita cukupkan ya. Nah, nanti untuk usaha energi, berarti sebenarnya perlu kuis sekali ya, kalau saya pengen tahu yang usaha energi. Jadi yang momentum nanti saya kasih kuis, lalu yang usaha energi kita undur besok saja untuk ininya. Sebenarnya waktu kita masih cukup sih, ya. 11.23, tapi ya apalah. Jadi ini saya cukupkan. Besok itu kan jam 1 ya kita mulai ya. Nah, kita bisa melakukan kuis dulu, singkat, 20 menit, satu soal tentang usaha energi. Saya akan jadwalkan di Google Classroom. Lalu untuk soal nanti juga ada soal untuk momentum satu lagi. Jadi kita punya 11 assignment, total tugas dan kuisnya. Oke, cukup dari Pak, saya. mau nanya, Pak. Boleh. Pak, kemarin tuh yang hari Jumat tuh, Pak, absennya gimana ya, Pak? Karena kan nggak ada soal gitu, Pak. Jumat. Saya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya sama si absen ini. Jadi kalau saya sih jelasnya gini, saya nggak mau ambil pusing. Saya punya 11 tugas nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kuis usaha energi 1 besok, sama ada tugas momentum 1. Jadi ada 11. 11 itu mau saya pakai nanti buat kehadiran. Sisanya kita ada 14 pertemuan ya. Ya, 3-nya itu anggap bonus lah, hadir semua. Itu aja lah. Ya, gampang aja. Oke, siapa? Bahkan kan ada yang kendala koneksi segala macam, nggak full ikut perkuliahan. Dia bisa nyusul, nanti lihat di rekaman. Oke. Ya, menjelang UTS harus lebih ini ya, latihannya harus lebih banyak. Ini udah saya akan jauh-jauh dari yang saya berikan di kelas dan tugas gitu nanti untuk UTS sama soalnya ya. Jadi pelajari, kalau ada yang mau didiskusikan tanyakan ke saya bisa. Besok masih ada waktu kesempatan terakhir buat kita review. Jadi silakan kalau mau ditanyakan, besok bisa gunakan waktunya. Ya, masih ada waktu sebenarnya, ada yang mau ditanyakan. Kalau cukup ya bisa kita akhiri saja meeting kuliahnya. Ada lagi? Maaf Pak, berarti kuisnya besok ya Pak? Ya, kuisnya besok aja yang usaha energi ya. Usaha energi untuk di ini ya, yang hukum kekekalan energi ya, hukum kekekalan energi mekanik. Jadi nanti yang kayak kurang lebih yang kemarin itu kan meluncur terus dia berhenti. Nah, itu kan di situ ada hukum kekekalan energinya. Tinggal kalian identifikasi gayanya semuanya konservatif atau non konservatif. Nah, kalau non konservatif ada treatmentnya lagi. Ya. Jadi di situ yang mau saya uji ininya. Oke.
Jadi besok agenda kita kuis di awal, lalu ya bisa kita bahas sekaligus nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita habiskan durasinya untuk review materi. Oke? Kalau nggak ada cukup ya. Baik, tampaknya nggak ada lagi pertanyaan. Saya cukupkan perkuliahan kita. Ada? Ada. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa belajar untuk kuisnya ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Yang Pak.